mengejutkan. Respon Ustadz Derry Sulaiman ketika Hotman Paris Hutapea menanyakan alasan Ammar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan. Respon Ustadz Derry tersebut disampaikan pasca Direktur Jenderal Pemasyarakatan menegaskan bahwa Ammar Zoni bukan pengedar, tapi hanya terjaring razia rutin di dalam penjara, di mana di kamar yang ia huni bersama 5 kawannya ditemukan 1 linting ganja. Kasus itu terjadi pada bulan Januari 2025 dan Ammar Zoni dihukum 4 hari mendekam di sel tikus di Lapas Salemba. Namun, polemik panas muncul karena baru-baru ini Ammar Zoni dengan tangan dan kaki dirantai, mata ditutupi kain hitam, dibawa ke lapas Nusa Kambangan. Hotman Paris melalui akun sosial medianya mengajukan pertanyaan, apa benar belum divonis pengadilan dibawa ke Nusa Kambangan? Seperti apa pula langkah hukum yang akan ditempuh Firdaus Oiwobo untuk menyelamatkan Ammar Zoni? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Langkah memasukkan Ammar Zoni ke lapas dengan keamanan super ketat di Nusa Kambangan masih menjadi polemik panas. Suhu kian memanas pasca Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menegaskan bahwa Ammar Zoni bukan pengedar narkoba, melainkan hanya terjaring dalam razia rutin bulanan yang dilakukan oleh para petugas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Di sisi lain, Ustadz Derry Sulaiman yang mendengar pernyataan dari Dirjen Pas tersebut mempertanyakan alasan Ammar Zoni sampai langsung dibawa ke Nusa Kambangan. Ia juga mempertanyakan alasan mengapa Ammar Zoni diperlakukan seperti bandar besar, padahal belum disidangkan di pengadilan. Ammar Zoni tidak dibawa ke lapas Nusa Kambangan karena Nusa Kambangan itu bukan penjara sembarangan. Ustadz Derry meminta penjelasan dari pihak berwenang alasan Ammar Zoni dibawa ke Nusa Kambangan. Enggak ada, Bang. Ini memang pertanyaan kita semua, kenapa dia diperlakukan seperti itu? Kenapa Ammar diperlakukan seperti bandar besar, sebenarnya kan belum disidang. Itu aja pertanyaannya, sederhana aja. Ya, ada apa ini gitu? Kenapa ini? Siapa yang perintah? Salahnya apa? Bang Firdaus kan memang pembela kebenaran, pembela rakyat jelata kan. Takbir. Masa sih Bang Firdaus sudah membela ya? Berarti dia memang orang ikhlas tuh. Dia bela karena Allah itu. Mungkin dia nggak mau melihat ada satu orang pun rakyat Indonesia yang terzalimi. Dia sempat ngasih tahu aku sih tadi, Ustadz, izin Ustadz, aku akan bela Ammar Zoni dengan 800 orang tim pengacaraku. Pokoknya enggak, kalau belum diputus pengadilan, ya mesti nggak dibawa ke sana, mesti gitu. Karena Nusa Kambangan itu bukan kaleng-kaleng, bukan penjara sembarangan. Orang masuk ke sana tutup mata loh, semua napi masuk ke sana tutup matanya. Saking berbahayanya itu penjara itu, ribuan tontonan ular berbisa dilepas di sana, ada binatang buas, itu kita dengar beritanya. Kalau dia memang teroris, dia pembunuh, dia koruptor, dia bandar besar, udah terbukti ada BB-nya berkilo-kilo, udah diputus nggak apa-apa. Tapi Ammar kan seniman, dia artis, dia bukan penjahat. Itu yang maksudku gitu. Kalau ada penjelasan kenapa dia dibawa ke sana, jelasin aja. Kalau memang masuk akal dia harus dibawa, ya kita diam lah. Kita kan bukan siapa-siapa, kita cuma rakyat biasa aja. Tapi jangan zalim lah gitu loh. Maksudnya yang sedang berkuasa sekarang takutlah sama Allah. Dunia sementara aja. Dunia ini sementara, nggak lama lagi kita mati semua akan diminta Allah pertanggungjawabannya. Jangan zalim.
Itu aja sih. Ini sementara nggak lama lagi kita mati semua akan diminta Allah pertanggung jawabannya. Ustadz Dery Sulaiman juga mengaku meminta bantuan Presiden Prabowo Subianto agar turun tangan menolong Ammar Zoni. Pasalnya, Ammar Zoni merupakan mantan atlet pencak silat yang pernah meraih medalis emas ketika berlaga di Brunei Darussalam. Prestasi Ammar tersebut terjadi di masa Prabowo Subianto menjadi ketua pembina pencak silat. Ustadz Dery Sulaiman merasa yakin bahwa Presiden Prabowo akan membantu Ammar Zoni karena selaku presiden, Prabowo tidak ingin seorang pun anak bangsa yang disisihkan secara hukum atau tidak mendapat perlindungan hukum. Apalagi menurutnya, Ammar Zoni merupakan anak muda berprestasi. Namun saat ini, Ammar Zoni orang sakit yang perlu penyembuhan dari ketergantungan narkotika. Karena itu, ia perlu direhabilitasi. Ustadz Dery lantang bersuara karena ia merasa kasihan dengan kondisi Ammar Zoni di dalam tahanan di Nusa Kambangan yang selain kepalanya dibotakin, makan dengan matanya ditutup, juga tangan dan kakinya dirantai. Ditambah lagi, ketika dirinya bertemu Ammar Zoni beberapa bulan sebelumnya, terungkap keinginan Ammar Zoni untuk sembuh dan menjadi orang baik. Terkait postingan Hotman Paris yang mempertanyakan alasan Ammar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan tapi belum divonis, Ustadz Dery menyerahkan semuanya kepada Hotman Paris karena dia yang lebih paham terkait hukum, serta kalau itu bisa membantu Ammar Zoni, maka ia sangat bersyukur. Iya, aku mau minta tolong, mau ngomong mudah-mudahan didengar Pak Prabowo, dia presiden yang turun tangan langsung. Dia kan Ammar kan atlet pencak silat, Prabowo kan ketuanya. Pernah mendapat emas di Brunei loh, berprestasi loh, punya jasa buat negara loh. Pak Prabowo orang baik, saya yakin Pak Prabowo ngeliat ini kasihan juga sih. Saya yakin semua manusia yang punya hati nurani lihat Ammar diperlakukan pasti kasihan. Kecuali yang benci sama Ammar yang punya urusan pribadi. Anak muda masih muda loh Ammar loh, 40 aja belum umurnya. Masih panjang kehidupan ke depannya. Masih bisa dibina lah gitu. Dia orang sakit, kalau musuh dia pecandu dia harus direhab, bukan disiksa, di penjara, bukan. Udah mau sosial tikus 40 hari loh, bayangkan tuh dengan masalah itu. Dia pikir udah selesai, tahu-tahu naik lagi kan. Aku bekerja dengan Allah, aku nggak ada diminta keluarga Ammar, aku nggak ada yang dibayar siapapun juga, karena aku diamanai surat sama Ammar kemarin itu tuh disuruh kirim ke Ustadz Dery, aku bacain. Kalau nggak dapat surat juga mungkin aku nggak akan bisa apa-apa gitu. Dan aku pernah punya pengalaman ketemu Ammar beberapa bulan lalu dan kita bicara dari hati ke hati tentang keinginan dia untuk menjadi orang baik, tentang keinginan itu berhijrah dan bertaubat. Dan menurutku Ammar perlu dibina dan dia bisa dibina, dia bisa jadi orang saleh, dia bisa jadi orang baik. Itu maksimum security, high risk. Penjara di sana itu nggak main-main. Lu lihat Ammar dibotakin ini, aku kayak gitu, dirantai, mata ditutup, buat makan ditutup matanya, nggak manusiawi. Kalau buat Ammar ya, kalau buat orang-orang jahat gitu nggak apa-apa. Ammar kan bukan orang jahat. Dia cuma korban keganasan bisnis itu aja. Dia orang sakit, Ammar tuh sakit. Kasihanilah orang Indonesia, kalian doakan Ammar. Dia orang sakit, diobati, direhab, bukan di penjara. Kalau orang kecanduan narkoba di penjara, di dalam ketemu PD, bandar, nggak apa-apa, terserah Bang Hotman lah, karena dia lebih paham hukum ketimbang kita. Kalau itu memang bisa membantu Ammar, alhamdulillah. Kalau hanya untuk memberatkan Ammar, ya sangat menyedihkan sekali. Di sisi lain, setelah sebelumnya Ustadz Dery Sulaiman menyampaikan permintaan bantuan hukum buat Ammar, Hotman Paris akhirnya merespons melalui akun sosial media pribadinya. Pengacara kondang ini memposting video permintaan Ustadz Dery dan menuliskan caption yang mempertanyakan langkah aparat hukum.
Apa benar belum vonis pengadilan dibawa ke Nusa Kambangan? Tulis Hotman. Pernyataan ini semakin menyorot kejanggalan dalam proses hukum yang dialami Ammar Zoni yang dipindahkan ke Nusa Kambangan meski belum menjalani persidangan dan vonis resmi dengan status sebagai tahanan pecandu narkoba. Saya belum tahu, karena saya belum tahu, makanya saya belum mengerti kasus, makanya saya nggak bisa komen. Apalagi ini kan narkoba. Saya karena persahabatan dengan Pak Ustadz, ya saya posting, tapi detailnya saya nggak tahu, jadi nggak bisa komen. Ya, udah. Tapi ada komunikasi sampai sekarang sama Ustadz Dery? Ada komunikasi sama Ustadz Dery? Ustadz Dery. Apa? Ada komunikasi sama Ustadz Dery? Baru sekali telepon, habis itu belum ada. Berarti jawaban abang untuk... Ya saya bilang saya hanya posting, saya pelajari dulu. Ya udah ngerti, saya ngerti kalau no comment. Oke? Ya, udah. Sebelumnya, kuasa hukum Ammar Zoni John Mathias telah menjelaskan bahwa kliennya memang telah diputus bersalah atas penyalahgunaan narkotika oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi. Namun, ia menilai penempatan Ammar Zoni di Lapas Nusa Kambangan adalah bentuk kesalahan prosedur dalam pembinaan. Karena menurutnya, Ammar Zoni seharusnya ditempatkan di lapas khusus narkotika, bukan di Nusa Kambangan. Dan sebagai pecandu, Ammar pun berhak mendapatkan perawatan, konseling, dan juga rehabilitasi dari ketergantungan narkotika. John Mathias juga mengaku khawatir dengan sistem one man one cell yang diberlakukan di Nusa Kambangan. Karena itu pihaknya kini meminta keadilan dan peninjauan ulang atas penempatan Ammar Zoni tersebut karena dinilainya tidak sesuai dengan statusnya sebagai penyalahguna narkotika, bukan sebagai pengedar. Dia udah diputus, Ammar ini pertama di PN, penyalahguna narkotika, ya kan? Kemudian di PT juga, itu juga penyalahguna orang sakit. Nah, kemudian ditaruh di LP umum dengan penjahat. Harusnya ini kan ditaruh di LP khusus narkotika supaya diobatin, ya kan, dikonseling, ya, direhabilitasi. Nah ini malah ditaruh di tempat ya, penjahat umum. Oh, penjahat umum. Nah, ini kan ya ada kesalahan prosedur dalam pembinaan yang dilakukan oleh lapas. Nah ini ya perlu juga diperhatikan. Ya minta keadilan dan transparansi dalam penanganan ini. Jangan ada kesan Ammar dibungkam dibawa ke sana, nanti diadakan sidang online ya supaya dia ya dalam kondisi tertekan kan, karena dikelilingi di dalam ibaratnya orang sidang di kandang harimau. Bagaimana dia menengok kumis harimau, udah takut. Walaupun udah terlambat, itu udah terima bahwa memang dia sekarang keberadaannya di Nusa Kambangan. Ya kalau saya nengok, ya saya kan belum pernah nengok yang seperti itu ya. Karena pernah saya ke Nusa Kambangan, ada beberapa kasus klien saya, ya kalau kita tengok, ya pembinaannya aja yang teratur di sana, ya kan. Kemudian suasananya, kalau di sini kan bersempit-sempit, kalau di sana kan memang banyak yang kosong. Satu pulau penjara. Ya, satu pulau penjara. Nah, kalau pembinaannya, kalau menurut saya dulu ya, kalau saya ke sana itu biasa sama aja dengan penjara biasa. Tapi kok ada yang seram-seram begitu, saya baru dengar. Bagaimana sistemnya, kalau one man dan petugas katanya nggak ada, cuma dari CCTV, terus mengasih makannya bagaimana? Nah ini kan kita, kalau memang itu yang terjadi seperti keterangan itu terlalu seram, dan terus kalau terjadi apa-apa nanti Ammar, ya berarti kalau ya Imapas tuh yang tanggung jawab. Ya kan jadi seram kan. Seolah-olah kan kalau itu katanya nggak boleh, petugasnya harus di luar cuma menengok, dia cuma sendiri di dalam persel itu. Nah terus makannya bagaimana? Ya kan bisa mati dong, apa puasa terus orang. Nah menurut saya ini perlu diluruskan lagi oleh pihaknya Imapas kan gitu, supaya jangan ada kesan masyarakat nanti di situ tempat sel pembunuhan jadinya. Lantas, seperti apa pula tanggapan dan kepedulian Firdaus Oiwobo atas kasus Ammar Zoni yang telah dipindahkan ke Nusa Kambangan?
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Polemik panas terkait Ammar Zoni telah dipindahkan ke penjara dengan keamanan super ketat Nusa Kambangan juga mendapat respon dari Firdaus Oiwobo. Firdaus Oiwobo menilai bahwa kasus Ammar Zoni bukan kasus yang normal. Apa yang terjadi pada Ammar Zoni dinilai Firdaus sudah melebihi batas kewajaran. Alasannya menurut Firdaus karena putusan yang lebih dari 2 kali bukan seorang residivis, tapi putusan eksekutorial serta putusan eksekutorial berlaku untuk pelaku kejahatan yang maksimal yang diancam hukuman mati atau yang divonis 20 tahun. Sedangkan untuk Ammar Zoni hanya dijerat dengan pasal pengguna. Apalagi ia seorang berprestasi karena telah menyumbangkan medali emas dalam suatu ajang pencak silat serta prestasinya mengharumkan nama bangsa. Saya melihat pada kasus Ammar Zoni ini udah bukan kasus yang normal ya, karena pemerintah lagi-lagi mengeksekusi Ammar Zoni melalui putusan berikutnya ya. Jadi ini udah melebihi batas kewajaran ya, karena putusan yang lebih dari 2 kali itu udah bukan residivis lagi, tapi putusan eksekutorial. Jadi putusan eksekutorial ini berlaku untuk pelaku kejahatan yang maksimal, yang hukumannya diancam hukuman mati atau yang divonis 20 tahun. Ini putusan eksekutorial namanya. Jadi kalau sudah 2 kali jadi residivis, lalu ketiga kalinya, apalagi keempat kalinya, ini pemerintah udah harus menentukan orang ini sudah layak untuk dihukum kembali atau diberikan sanksi administratif atau sanksi sosial. Nah, untuk Ammar Zoni ini saya lihat ini orang pasalnya lagi-lagi pasal pengguna ya. Yang terakhir katanya itu Ammar Zoni berkumpul dengan kawan-kawannya, lalu di situ ada selinting ganja ya, masuk ke dalam ruangan itu yang dengan entengnya Kalapas bilang itu kelalaian daripada anak buahnya. Kalau 1 linting kelalaian, lantas 5 kilo kelalaian bukan? Kalau berkilo-kilo, berton-ton kelalaian apa bukan? Kalau hal-hal kelalaian ini dibiarkan, maka akan ada kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk mengulangi kejahatannya. Katakanlah Ammar Zoni ini pelaku kejahatan, lantas siapa yang memberi celah untuk melakukan kejahatan? Kok bisa lapas seketat itu bisa masuk ganja selinting? Kasus Ammar Zoni ini membuka tabir bagaimana buruknya ya penanganan narapidana di dalam di dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, buruknya ini harus diperbaiki, bukan kita menyalahkan anak bangsa ya seperti Ammar Zoni yang menggunakan nafsa itu tadi ya. Lalu kita hukum, itu bukan solusi, tapi perbaiki mekanismenya. Gitu. Makanya saya bilang tadi di sini, kalau sudah berkali-kali Ammar Zoni ini disidang lagi, diputus lagi, disidang lagi, diputus lagi, negara ini jolim. Negara telah melakukan kriminalisasi terhadap anak bangsa. Apalagi Ammar Zoni ini telah menyumbangkan 1 medali emas waktu saat Pak Prabowo menjadi Ketua Dewan Pembina Pencaksilat Indonesia. Ini jasanya Ammar Zoni mengharumkan bangsa juga harus dilihat di sini. Jangan melulu dilihat dari kegiatan dia saat ini, karena dia mungkin frustasi, istrinya udah dinikah lagi sama orang ya kan, anak-anaknya udah tercerai-berai gitu loh, rumah tangganya udah nggak diselamatkan, dia akhirnya frustasi, lari lagi ke narkoba. Andaikan saja lapas itu tidak memberi ruang untuk peredaran narkotika ya,
mungkin Amar Joni lain juga tidak akan terpengaruh. Firdaus Oiwobo mengungkap bahwa pihaknya akan mengajukan surat ke BNN untuk meminta agar menurunkan tim analis narkotika atas Ammar Zoni. Tim analis tersebut untuk menilai apakah layak Ammar Zoni yang sudah divonis 3 hingga 4 kali bisa direhab saja. Menurutnya Firdaus, dalam kasus Ammar Zoni yang sudah vonis 4 kali, hanya wajar dipindahkan ke Nusa Kambangan kalau hukumannya berat minimal seumur hidup. Tapi menurut Firdaus, kalau ancamannya cuma 3 tahun lalu dipindahkan ke Nusa Kambangan, maka ia menilainya sebagai tendensius. Dan karena itu, ia akan ajukan protes. Suara, saya akan mengajukan surat ke BNN untuk menurunkan tim ya analis narkotika NAPSA. Setelah itu apakah layak ini di asesmen, keluarkan surat asesmen, dan apakah layak Ammar Zoni ini yang sudah divonis 3 atau 4 kali direhab. Karena kalau vonis sudah 4 kali apalagi dilarikan Nusa Kambangan, itu ancaman hukumannya harus berat, minimal seumur hidup. Tapi ancaman hukuman hanya 3 tahun dilari ke sana, oh ini tendensius bos. Kami orang hukum akan protes. Jangan dibolak-balik lah melalui Satgas Anti Narkoba Nasional yang gue pimpin. Ini aja kita coba surati agar Ammar Zoni dikembalikan lagi nanti direhab di panti rehabilitas kita. Saya akan koordinasi dengan BNN, akan menghubungi Komjen Syudi ya, kepala BNN. Nanti hari Senin depan saya akan datang ke BNN, majukan surat agar dikeluarkan asesmen. Tapi tim analis dibentuk dulu gitu. Itu aja sih. Mengejutkan tanggapan Firdaus Oiwobo atas kasus Ammar Zoni yang berujung dipindahkan ke Nusa Kambangan. Lantas, seperti apa pernyataan Dirjen Pas yang meluruskan terkait kasus Ammar Zoni hingga dipindahkan ke Nusa Kambangan? Benarkah Ammar Zoni bukan pengedar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.